Seni Budaya di semester 2 ini. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi seni budaya ini? Yang pertama adalah tentang seni grafis. Kalian tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari seni grafis. Yang kedua, kalian mampu mengetahui jenis-jenis dari seni grafis. Dan yang terakhir, berkarya seni grafis. Bukan lagi tentang seni grafis, tapi kalian juga akan belajar tentang materi pameran. Apa itu pameran? Yuk kita dengarkan penjelasan dari seni grafis dan pameran. Check this out. Pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni rupa Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Istilah seni grafis dikenal dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Dalam bahasa Inggris, istilah grafis disebut graph atau grafik yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Seni grafis juga diartikan sebagai cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak dan biasanya di atas kertas, kecuali pada teknik monotip. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif bagi seniman yang telah mengerjakan bidang lainnya, seperti melukis atau mematung. Secara kronologis, seni grafis muncul sekitar tahun 1950-an. Tokohnya adalah Suromo dan Abdul Salam di Yogyakarta. Membuat karya dengan teknik cukil kayu atau woodcut, dan kebanyakan dari karyanya merupakan poster perjuangan. Berdasarkan tekniknya, seni grafis terbagi menjadi 4, yaitu cetak tinggi, cetak saring, cetak dalam, dan cetak datar. Cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Contohnya seperti stempel. Cetak dalam. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsa, mezzotint, dan drypon. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Contoh alat yang dipakai untuk menoreh tersebut yaitu pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Terakhir, cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan yang datar atau rata. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Berbagai karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain adalah pameran seni lukis, patung, kriya, tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dikelompokkan menjadi 2, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Pameran homogen yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan. Sementara pameran heterogen yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, dan batik. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi 2, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Pameran tunggal
adalah pameran yang pesertanya hanya seorang saja. Artinya, hasil karya yang dipamerkan buah karya satu orang saja. Sementara pameran kelompok yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, dan lainnya. Pelaksanaan pameran tentunya memiliki fungsi. Adapun fungsi dari kegiatan pameran antara lain: 1. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. 2. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. 4. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Yang kelima, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Dan terakhir, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Tujuan pameran yang pertama adalah membangkitkan semangat siswa dalam berkarya seni, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, serta yang terakhir melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Perencanaan pameran. Di sini yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu masalah kepanitiaan. Kepanitiaan terbagi menjadi dua, yaitu panitia pengarah dan juga panitia pelaksana. Panitia pengarah bertugas memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan panitia pelaksana bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan dan tanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah tugas kepanitiaan. Di sini bisa kalian lihat berbagai macam seksi-seksi yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang ketiga, menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Rencana kerja adalah rencana yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Tujuannya dari rencana kerja ini agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik. Di sini bisa kalian lihat apa-apa saja yang harus ada dalam kegiatan perencanaan pameran. Ada materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, serta anggaran kegiatan. Kenapa jadi anggaran kegiatan ini penting? Karena demi membantu kelancaran acara atau pameran tersebut, sehingga anggaran ini merupakan hal yang penting untuk disiapkan. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan pameran adalah evaluasi pameran. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai macam hambatan-hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi dan cara menghadapi hambatan atau persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang harus dilaksanakan. Selain itu, evaluasi ini wajib dilaksanakan karena agar pameran-pameran yang akan dilaksanakan setelahnya supaya lebih baik lagi pelaksanaannya dari yang sudah dilaksanakan tersebut. Itulah tadi materi tentang seni grafis dan juga pameran. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Salah hilap ibu mohon maaf. Assalamualaikum